Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar setia Radio Buana Asri yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan program siaran Radio Buana Asri Mimbar Agama Kristen pada pagi hari ini, melalui kesaksian yang saya sampaikan, yaitu Bapak Pendeta Simon Prihadi dari GPII Margo Asri. Berawal dari ingatan saya firman Tuhan yang mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kepada saya pada beberapa bulan yang lalu, di mana saya kena sakit saluran kencing yang tertutup, atau saya tidak bisa buang air kecil. Ketika saya mengalami itu, yang saya rasakan adalah sakit sekali, dahsyat sakitnya. Yaitu saya harus beberapa kali pergi ke kamar kecil untuk buang air. Ketika saya mau buang air kecil, itu terasa sakit sekali, bahkan terasa seperti buang air besar atau BAB. Tetapi alangkah sakitnya yang saya rasakan. Itu seperti tersumbat, hanya menetes. Itu selama 7 hari saya rasakan. Pada waktu itu puncak-puncaknya betul-betul pinggang saya, badan saya lemah. Pinggang saya seperti dipantai, sakit sekali, tembus sampai kepada dada saya. Keringat dingin malam itu, dan saya lemah. Saya minta tolong kepada cucu saya untuk saya antar saya periksa ke Marti Lestari. Saya dibawa di sana. Di tengah perjalanan saya terkulai lemah, saya pegangan erat cucu saya laki-laki yang membawa saya ke rumah sakit Marti Lestari. Di tengah jalan saya harus muntah di situ sebelum saya pendek kata saya sudah sampai di rumah sakit. Saya dicek, saya harus swab. Setelah swab saya harus periksa, nunggu dokter lagi. Lama sekali saya harus merintih, menggeliat karena merasakan sakitnya. Badan saya lemah begitu. Lalu dokter periksa saya, dan dia tawarkan saya untuk opnam beberapa hari atau nginap. Dan beliau mengatakan, dan saya bertanya juga, Pak, apa bisa dengan obat jalan? Bisa, tapi saya harus swab dulu, dan juga saya harus bayar dulu di depan sebagai DP. Untuk swab itu 275.000. Oke, saya siap. Setelah itu saya bertanya, Mbak, sama susternya, Suster, apa ini ada cara lain untuk menghilangkan rasa nyeri sakit dalam tubuh saya ini, supaya saya tidak merasakan sakit ini, untuk menanti Bapak dokter atau keputusan Bapak dokter? Dia mengatakan bisa, Pak. Lalu saya disuntik, dan makin lama, sedikit demi sedikit, makin lama agak enak. Saya memutuskan tidak usah di ini saja, tidak usah opnam.
saya boleh obat jalan, saya minta resepnya dan diizinkan. Memang pada waktu itu bisa tidur nyenyak, enak, terasa seperti normal atau biasa. Tetapi sampai bangun pagi saya masih merasakan enak seperti biasa. Hari ini, hari itu maksudnya, saya harus namanya mendatangi, hadir kondangan di rumah teman di Karanganyar. Saya siap, tapi saya harus minta tolong kepada anak menantu saya membawa saya ke sana, nyupiri saya ke sana. Tapi di tengah perjalanan saya terus kembali kambuh. Rasa nyeri, sakit itu, bahkan keringat dingin lagi, dan lemah sekali. Sampai di tengah perjalanan, yaitu Mojokerto Dawung itu, saya berkata kepada menantu saya yang megang sebagai driver, Jim, kita balik lagi aja lah. Kelihatannya saya nggak kuat balik. Sudah Kung, benar ini balik. Ya balik. Akhirnya saya putuskan untuk tidak dapat hadir dalam pesta atau undangan pesta perkawinan teman saya itu, dan saya WA, saya tidak dapat hadir, mohon maaf karena sakit. Tapi saya terus berdoa. Ingat, dalam hati saya terus yang saya ingat dari mana, bagaimana saya mengatasi ini, untuk menghilangkan rasa sakit atau penyembuhan ini. Saya teringat lagi dengan firman Tuhan yang baru saja saya sampaikan, yaitu pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Itu terjadi juga di dalam Mazmur 121 dan juga Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan. Yang saya yakini, yang saya imani, pertolongan untuk menolong kesembuhan saya, untuk menyembuhkan sakit penyakit saya, yaitu tersumbatnya saluran kencing itu. Saya sudah cek, minta juga ACC dari puskesmas rujukan. Saya disarankan untuk pergi ke lab, ke rumah sakit umum untuk cek dan untuk foto kondisi badan saya di situ, saluran kencing saya. Bahkan saya tolak. Berikutnya saya datang lagi, dia marah-marah, Bapak dokter, Pak, Bapak ini sakit, Bapak ini perlu obat, Bapak harus pergi dulu, ronsen dulu. Saya dimarahi. Oke, saya pergi ke rumah sakit, saya ronsen, saya daftar, nggak taunya harus nunggu 1 minggu. Betapa lamanya saya merasakan sakit itu, menahan sakit, nyeri itu tadi. Saya kembali pulang. Saya tetap daftar untuk hari Senin ini, dan besok hari Senin 1 minggu yang akan datang baru di ACC saya boleh datang untuk foto ronsen itu. Akhirnya saya tanya-tanya pengalaman tetangga saya, ada 2, yaitu samping rumah saya. Sebelumnya dia masih muda juga mengalami sakit penyakit seperti itu, dan dia obatnya adalah minum air kelapa hijau berulang kali sampai 10 hari. Saya bertanya lagi, yang pernah mengalami seperti itu katanya mau dioperasi. Saya tanyakan, dulu bagaimana, jadi operasi apa tidak? Pada waktu ketedun itu, saluran kencing tersumbat itu, seperti itu. Dia mengatakan sama jawabannya, minum air kelapa muda setiap pagi. Dan saya sambil menunggu hari untuk foto ronsen itu, saya coba pergi ke pasar, ambil 1 janjang kalau bahasa Jawanya, atau 1 gandengan, 1 rombongan itu. Ada 10, saya beli semuanya.
Harganya 100, tak bawa pulang untuk persiapan setiap hari saya harus minum 1. Benar, saya rasakan. Dari hari lepas hari saya merasakan kelainan, kesembuhan, dan pada akhirnya tanpa operasi, tanpa opnam, tanpa foto ronsen, melalui pertolonganku dari Tuhan, melalui pengalaman orang-orang yang saya dengar, dan lalu saya ikuti saran-sarannya dan kesaksian mereka. Demikianlah saya percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan kepada saya ketika saya sakit, lemah, ketika saluran kencing saya tersumbat, terasa sakit sekali, panas, dingin, dan lain sebagainya, itu saya hanya mengharap pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penjagamu tidak akan membiarkan kakimu goyah. Itulah kesaksian saya. Sekian, mudah-mudahan menjadi saluran berkat kepada para pendengar Radio Buana Asri yang mendengarkan kesaksian saya. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam para mitra Buana Asri yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita diberkati, sebuah kesaksian yang sangat luar biasa bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan menolong dan menyembuhkan hamba-Nya. Sebuah kesempatan yang sangat indah buat kita untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan menyatakan kasih-Nya buat kita sekalian. Firman Tuhan akan meneguhkan iman kehidupan saya dan saudara. Saya juga percaya bahwa tangan pertolongan Tuhan akan menolong para mitra sekalian dalam setiap pergumulan, setiap perkara, setiap persoalan, dan apa yang menjadi beban dalam kehidupan para mitra sekalian. Bersama saya, Pendeta Timbul Srikati dari Gereja Baptis Indonesia Mojosari dan Badan Kerjasama Umat Kristen Kabupaten Sragen, kita akan bersama-sama merasakan berkat firman Tuhan untuk kekuatan dan kehidupan saya dan saudara, lebih-lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1-6. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami percaya bahwa Tuhan sedang menyatakan keberkatan-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa firman Tuhan yang akan kami dengar akan memberkati para mitra yang mendengar, yang ada memperhatikan program sekarang ini Tuhan. Kami percaya bahwa segala perkara yang ada, yang terjadi dalam kehidupan para mitra saat ini, Tuhan berkenan untuk menolong dan memberi kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan. Kami ingin mendengar
firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Para mitra, kita berada dalam situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Kehidupan kita ada dalam situasi yang mungkin serba terbatas. Sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan kita tiba-tiba datang dalam kehidupan saya dan saudara dan kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Apa yang terjadi sekarang ini telah menyebabkan akibat atau dampak yang sangat luas dan masif. Para mitra sekalian, kita merasakan dampak ekonomi yang dahsyat. Ada dampak dalam kehidupan sosial dan tatanan sosial masyarakat kita. Ada dampak psikologis, di mana ada banyak orang menjadi takut, menjadi khawatir dalam kehidupan. Dampak dalam kehidupan rohani anak-anak Tuhan juga terjadi, para mitra. Dan mungkin banyak orang sekarang ini sedang berkata, aku tidak sanggup dengan perkara ini, aku tidak sanggup dengan hal ini. Para mitra sekalian, firman Tuhan menyatakan kepada kita dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6 bahwa dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan dan pengiringan kepada Tuhan, kita pasti akan sanggup melewati dan menjalani karena ada tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Rasul Paulus menjadi teladan iman yang dahsyat, yang luar biasa bagi kita, para mitra sekalian, bagaimana menghadapi perkara yang berat. Dan pasti firman Tuhan katakan kita akan sanggup menjalani dan menghadapi segala perkara itu. Saudara, para mitra sekalian, bagian pertama kita akan mendapatkan berkat bahwa kita akan sanggup menghadapi segala perkara ketika kita memperbesar keyakinan kita kepada Allah di dalam Kristus. Di dalam ayat 4 dikatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Sekali lagi, para mitra sekalian, ayat 4 menyatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah dalam Kristus. Para mitra, kita akan sanggup ketika kita memperbesar keyakinan kita. Kita akan memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh lagi kepada Allah dalam Kristus, dalam setiap perkara, pergumulan, dan beban yang kita hadapi hari-hari ini. Di dalam keyakinan ada kekuatan, sehingga kita sanggup menjalani dan mengerjakan segala perkara. Di dalam keyakinan kita percaya ada pengharapan yang daripada Tuhan, yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Di dalam keyakinan kita percaya ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Dalam keyakinan kita kepada Bapa, Tuhan akan menyatakan campur tangan. Ada kuasa, ada perlindungan Tuhan di sepanjang langkah, sepanjang jalan kehidupan kita. Sebuah keyakinan kepada otoritas dan kesanggupan Allah harus terus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan kita, kehidupan para mitra yang saya kasihi. Dalam berbagai perkara yang sulit, yang menindih, dan ujian pencobaan yang menggempur kehidupan kita, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, baiklah kita memperbesar, memperkuat iman kita, pegangan kita, pengandalan kita kepada Allah kita. Para mitra, saudara, itulah sebabnya mulai hari ini, ketika mungkin para mitra sedang mengalami beban dan banyak perkara yang ditanggung hari-hari ini, baiklah
kita sekarang ini akan selalu memperbesar keyakinan kita di hadapan Tuhan. Bukan menjadi takut, bukan menjadi mundur dalam kehidupan kerohanian, tetapi bagaimana kita semakin memperbesar pengandalan kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh hambanya Rasul Paulus dalam pelayanan dan dalam kehidupan. Para mitra sekalian, hal yang kedua, kita tidak sanggup, tetapi Allah kita sanggup, sebab kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah sendiri dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 5 dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara-saudara, hari-hari ini mungkin semua sedang merasa kewalahan. Negara-negara kewalahan. Yang kecil telah membuat tidak berdaya, luruh, tersapu, terhempas, mandek, sigek, remuk, dan tidak ada yang merasa ahli, tidak ada yang merasa kaya lagi, tidak ada yang merasa paling berpengalaman, tidak ada yang merasa sanggup dan bisa. Semua seperti angkat tangan, tanda menyerah. Semua seperti sudah menyerah, kalah, tidak mampu dan tidak sanggup lagi. Dan memang para mitra sekalian, banyak perkara dalam kehidupan saya dan saudara yang kita tidak sanggup mengerjakan. Tetapi kita diberkati oleh firman Tuhan yang mengatakan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bagi orang percaya, bagi saya dan saudara yang percaya kepada Kristus Yesus Isa Al-Masih, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menyanggupkan kita mengerjakan, menjalani kehidupan hari-hari ini yang begitu sulit, saudara. Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Satu kata, Tuhan sanggup melalui kehidupan kita. Ayub merasakan begitu dahsyat badai kehidupan yang dialami dalam kehidupannya. Terhempas, luruh ke tanah, mengalami krisis yang begitu dahsyat, badai yang begitu dahsyat. Tetapi dia meyakini dalam hatinya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan dia percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupannya. Para mitra sekalian, kita harus selalu tunduk kepada otoritas, kepada kepemimpinan Allah dengan sikap pertobatan, dengan sikap berserah dalam kehidupan kita. Kesanggupan kita menghadapi badai dan gempuran ombak yang terjadi, semuanya bukan karena kekuatan kita, tetapi bersumber daripada Allah kita. Pemazmur juga menyatakan, hanya dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhan adalah gunung batu tanduk keselamatanku. Pemazmur sungguh meyakini betapa dia sanggup menghadapi apapun ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, ketika dia dekat dengan Tuhan, dan dia meyakini kesanggupannya itu ada daripada Allah yang menjadi gunung batu keselamatannya. Para mitra sekalian, ketika kita merasa tidak sanggup karena beban yang menindih hari-hari ini, dan mungkin itu sedang terjadi saat ini,
Jangan takut, jangan putus asa, sebab Tuhan Yesus Isa Al-Masih menjadi kesanggupan saya dan saudara, yang akan memampukan kita, memberi kesanggupan dalam kehidupan saya dan saudara. Hal yang ketiga, para mitra sekalian, dalam ayat 6 dikatakan, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Hal yang ketiga, kita akan sanggup sampai akhir. Kita akan disanggupkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita akan menjadi pelayan-pelayannya, kita akan menjadi anak-anaknya yang akan sanggup sampai akhir pengiringan kita kepada Allah. Kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Kita tidak akan gagal di tengah jalan, sebab kekuatan dan kesanggupan yang daripada Tuhan itu akan dikerjakan dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita sanggup sampai akhir. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24, firman Tuhan menyatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Para mitra sekalian, haleluya, sebuah komitmen keputusan yang pasti saya percaya bukan karena kesanggupan dirinya, tetapi oleh karena Tuhan yang memberi kuasa kesanggupan, sehingga dia akan sanggup mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan. Iman kita, para mitra sekalian, menyatakan bahwa kita akan sanggup sampai akhir. Kita tidak akan berhenti di jalan, kita tidak akan gagal untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan, dan mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, berjuang bagi iman kita. Tetapi saya percaya kita memiliki iman yang sama untuk kita sanggup bekerja, melakukan tugas panggilan kita sampai akhir. Di dalam amanat agung yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada para murid dan juga kepada kita sekalian, Tuhan berjanji akan menyertai orang percaya sampai kepada akhir zaman. Itulah sebabnya, para mitra sekalian, kita percaya dalam nama Tuhan bahwa kita juga akan sanggup, tidak akan gagal dalam kehidupan. Sebuah kebenaran tentang penyerahan kita, tentang tugas panggilan kita, tentang pengiringan kita yang akan terjadi, yang akan kita kerjakan sampai akhir kehidupan kita, dan sesudah itu kita akan beroleh mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, para mitra sekalian, saat saya dan saudara sudah mengalami ketakutan dan kekhawatiran hari ini, maka saatnya kita beranilah, dan kita akan menjalani kehidupan sampai akhir dalam anugerah Tuhan Yesus. Saudara, para mitra sekalian, adakah saudara sekarang ini ada dalam ketakutan tentang apapun, dan saudara sedang berkata, Tuhan, aku tidak sanggup menjalani perkara ini? Mari dengar firman Tuhan saat ini. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menyatakan berkat kuasanya kepada saudara, dan dia mau katakan kepada saudara, aku menyanggupkanmu untuk berjalan, dan terus berjalan sampai akhir. Percayalah, saudaraku, para mitra, akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam situasi yang terjepit dan sulit, Tuhan menyanggupkan saudara. Tuhan menyanggupkan para mitra sekalian dalam kehidupan. Haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur bahwa Tuhan menyatakan kekuatan yang luar biasa sehingga kami sanggup menjalani hari-hari yang begitu sulit dalam kehidupan kami. Iman kami menyatakan bahwa kami akan sanggup menjalani apapun dalam kehidupan karena ada tangan Tuhan yang bekerja. Ada tangan Tuhan yang terus menopang dan yang menyanggupkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Bahkan saat ini ketika ada para mitra yang sedang sakit, yang sedang merasa tidak sanggup, yang sedang memiliki beban yang begitu besar, yang begitu berat dalam hidup, Engkau akan mengambil alih, Engkau akan mengerjakan dan mencampur tangan dan memberikan mereka kelegaan, penyembuhan, pemulihan, dan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan para mitra yang mendengar program ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kami akan terus memuji, meninggikan nama Tuhan, melayani Tuhan, dan terus memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku Dan hanya
lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.